Selamat pagi pemirsa, publik saat ini dihadapkan pada berbagai prediksi mengenai kemunculan El Nino yang bahkan disebut sebagai El Nino Godzilla karena saking besarnya. Namun istilah ini memang terdengar dramatis dan mampu menarik perhatian. Ketika istilah itu disampaikan tanpa penjelasan yang utuh, maka dampaknya bisa menjalar ke sektor yang paling rentan, yakni pertanian. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 24 Juni 2026 dengan tema Bahaya Prediksi Tanpa Mitigasi. Bersama saya Glorinata. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi langsung melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Aris Fadilah. Selamat pagi. Pagi, apa kabar, Glory. Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Aris, kalau kita lihat editorial hari ini adalah judulnya Bahaya Prediksi Tanpa Mitigasi. Ini kan sudah jelas ya. Sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin Mas Aris bisa dipaparkan seberapa besar sebenarnya dampak narasi dari El Nino Godzilla ini terhadap psikologis dari petani? Ya. Kalau kita mendengar kata Godzilla itu kan yang terbayang adalah makhluk besar raksasa yang mampu menghancurkan sebuah wilayah gitu ya. Jadi dengan kata Godzilla itu wajar jika banyak masyarakat langsung merasa khawatir. Padahal sebenarnya istilah Godzilla itu tidak dikenal di dalam istilah ilmiah resmi gitu ya. Di dunia meteorologi mungkin tidak ada klasifikasi resmi bernama El Nino Godzilla. Istilah tersebut kan muncul ketika ilmuwan atau media juga ya, ketika pada tahun 1997, 98, 2015, 2016. Ketika itu terjadi El Nino yang dampaknya memang luar biasa, kekeringan panjang, kebakaran hutan, gagal panen di berbagai negara. Dan ini kan gangguan terhadap perekonomian global. Akhirnya munculnya adalah gangguan terhadap perekonomian global ketika itu terjadi di banyak negara. Karena dampaknya sangat raksasa, maka muncullah istilah Godzilla. Bahasa itu kan memiliki kekuatan kekuatan persepsi ya. Jika istilah ini digunakan terlalu dramatis, masyarakat bisa panik. Padahal tujuan utama komunikasi dari sebuah ancaman bencana itu adalah bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangun kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan itu yang diperlukan dalam itu yang disebut sebagai mitigasi gitu. Jadi sebenarnya salah fokus begitu ya, malah merasa terancam, bukan fokus pada mitigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah kita begitu ya, Mas? Iya, karena bencana itu kan tidak menjadi besar karena namanya. Bencana itu menjadi besar ketika kita gagal melakukan mitigasi apa yang terjadi ketika itu bencana itu benar-benar terjadi. Oke, baik. Dan sebelum kita membahas soal komunikasi pemerintah dalam hal ini, kita akan saksikan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, Bahaya Prediksi Tanpa Mitigasi. Bahaya prediksi tanpa mitigasi. Publik dihadapkan pada berbagai prediksi mengenai kemunculan El Nino yang bahkan disebut-sebut sebagai El Nino Godzilla karena saking besarnya. Istilah tersebut memang terdengar dramatis dan mampu menarik perhatian. Namun ketika istilah itu disampaikan tanpa penjelasan yang utuh, dampaknya bisa menjalar ke sektor yang paling rentan, yakni pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa banyak petani mulai ragu untuk menanam karena khawatir gagal panen akibat ancaman El Nino. Saat ditanya alasan mereka menunda tanam, jawaban mereka sederhana, takut gagal panen karena El Nino Godzilla. Akibatnya, pemerintah justru menghadapi tantangan baru untuk meyakinkan petani bahwa berbagai langkah antisipasi telah disiapkan sejak jauh hari. Untuk itulah, Amran mengimbau agar para pejabat dan akademisi berhati-hati dalam menyampaikan potensi El Nino. Imbauan itu patut menjadi perhatian bersama, bukan karena pemerintah ingin menutup mata terhadap ancaman cuaca ekstrim, melainkan karena cara menyampaikan informasi juga memiliki dampak yang tidak kalah besar jika dibandingkan dengan ancaman itu sendiri. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga membangun persepsi.
ketika ancaman lebih banyak ditonjolkan daripada solusi, yang muncul bukan kewaspadaan, melainkan ketakutan. Padahal tujuan mitigasi adalah mengurangi risiko, bukan menciptakan kepanikan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan peringatan dini. Justru pemerintah, akademisi, dan para ahli cuaca memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan potensi ancaman yang mungkin terjadi sejak awal agar ada persiapan. Namun peringatan tersebut harus disertai penjelasan yang proporsional mengenai kesiapan dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan. Informasi yang setengah utuh berpotensi menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat. Pemerintah pun sudah menyiapkan antisipasi, misalnya program pompanisasi yang dilakukan secara masif. Menurut pemerintah, jumlah pompa yang sebelumnya sekitar 80.000 unit kini telah ditingkatkan menjadi sekitar 100.000 unit. Infrastruktur irigasi juga terus diperbaiki untuk memastikan pasokan air tetap tersedia ketika musim kering datang. Di sisi lain, pengembangan varietas benih tahan kekeringan dilakukan hingga melakukan optimalisasi lahan agar frekuensi panen meningkat. Hal ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi Kementan. Bagaimana program dan kebijakan mitigasi El Nino tersebut bisa sampai dan dipahami oleh petani. Jangan kalah dengan informasi tentang prediksi El Nino itu sendiri. Pemerintah mestinya melalui koordinasi lintas kementerian seiring dan seirama dalam menyampaikan potensi ancaman dan mitigasi dampak El Nino. Yang dibutuhkan adalah komunikasi yang seimbang antara kewaspadaan dan optimisme. Negara perlu jujur mengenai potensi risiko yang ada, tetapi pada saat yang sama juga harus menjelaskan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi risiko tersebut. Prediksi mengenai El Nino yang sempat diperkirakan muncul pada April kemudian bergeser ke Mei dan kembali mengalami perubahan, menunjukkan bahwa perkembangan iklim bersifat dinamis. Dalam ilmu iklim, prediksi selalu mengandung unsur probabilitas. Ada kemungkinan terjadi, ada pula kemungkinan tidak terjadi sesuai proyeksi awal. Namun yang pasti, program dan kebijakan mitigasi harus direncanakan dengan matang. Beragam alternatifnya pun harus dipersiapkan agar ajakan kewaspadaan tidak diterima sebagai teror dan ancaman. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, pagi ini kami sudah terhubung dengan penelpon Bapak Agus Arianto dari Jakarta. Selamat pagi Bapak Agus. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Metro TV. Ya, selamat pagi Pak. Silakan pendapat Anda untuk editorial hari ini. Ya, mengenai El Nino Godzilla ini memang merupakan fenomena iklim ekstrim ya yang menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ya secara signifikan. Dampaknya mungkin bagi Indonesia mungkin kemarau panjang, penurunan curah hujan, meningkatkan risiko kekeringan dan seterusnya. Tentunya ini harus diberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memitigasi, seperti menghemat air, terus menghindari pembakaran lahan, menjaga kesehatan dengan banyak konsumsi minum air gitu ya, biar nggak dehidrasi. Kemudian petani juga perlu menyesuaikan pola tanam dan seterusnya. Dan yang nggak kalah penting, pemerintah juga memberikan informasi mengenai perkembangan ini. Demikian, Mbak, saya kira. Baik, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami. Mas Aris, tadi Pak Agus fokus pada sosialisasi mitigasi dari pemerintah. Sebenarnya seperti apa komunikasi resiko dari pemerintah ini? Apakah sudah cukup efektif? Ya, kan gini ya, Glory. Kalau terjadi El Nino itu kan bukan hanya pertanian sebenarnya yang terkena kan. Ketika misalnya pembangkit listrik tenaga air kekurangan air, debit air turun, itu kan berarti soal krisis listrik. Ketika suhu ekstrim, kesehatan terganggu. Jadi sebenarnya El Nino ini bukan persoalan satu kementerian, ini persoalan nasional.
Dan jawabannya juga harus nasional, kolaborasi menjadi kata kuncinya. Kementerian Pertanian tidak mungkin bekerja sendiri, diperlukan sinergi dengan kementerian yang mengurus sumber daya air, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, perdagangan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Untuk menghadapi perubahan iklim tidak bisa memakai pendekatan sektoral. Ada satu pelajaran penting mungkin ya, bahwa dari negara yang berhasil menghadapi kekeringan, mereka tidak bisa mengendalikan cuaca. Tidak ada yang bisa mengendalikan cuaca, tetapi mereka mampu mengendalikan dampaknya. Itulah yang disebut dengan mitigasi. Ya. Berarti memang koordinasi antar kementerian dan juga antar lembaga ini selain dari isu komunikasi publik tadi itu juga penting dikomunikasikan kepada petani khususnya, tapi juga koordinasi begitu antar lembaga dan kementerian itu sangat penting ya, Mas Haris. Tapi kalau kita lihat, kalau mungkin kita telaah lagi lebih mendalam, istilah terlalu dramatis El Nino Godzilla ini malah berpotensi menimbulkan kepanikan publik. Iya, kan dikhawatirkan. Saya bisa memahami kekhawatiran Menteri Pertanian bahwa kan ketika misalnya masyarakat atau petani ya sudah takut duluan gitu ya, mendengar kata Godzilla, kemudian mereka memilih untuk tidak menanam misalnya menanam padi, itu kan dampaknya luar biasa, bahwa 270 juta Indonesia sebagai negara agraris itu membutuhkan pangan. Ketika itu terganggu, itu kan menjadi dampaknya luar biasa. Memang ketika ada El Nino, mungkin ya petani yang bisa setahun bisa menanam 2-3 kali, mungkin bisa hanya menjadi sekali menanam. Makanya tadi kan di editorial disebut bagaimana Kementerian Pertanian menyiapkan benih yang tahan El Nino, gitu, tahan kering gitu ya. Bagaimana pompanisasi itu dilakukan, pompanisasi oleh Kementerian Pertanian. Hal-hal tersebut yang harus dikomunikasikan ke para petani, bahwa tidak perlu takut, bahwa pemerintah sudah menyiapkan beberapa hal untuk mitigasi dan kepada masyarakat tidak perlu khawatir bahwa cadangan pangan cukup. Segala itu harus dikomunikasikan dan itu harus benar-benar dilaksanakan. Jadi sebenarnya saat ini Indonesia ini sedang menghadapi ancaman El Nino fokusnya, atau sebenarnya malah justru takut ancaman dari komunikasi yang kurang utuh tadi itu ya, Mas Haris? Ya, itu yang dikhawatirkan Menteri Pertanian, bahwa ketika terlalu didengungkan bahwa Indonesia akan besar, ya, memang diprediksi akan besar. Tadi kan kita disebut bahwa dari awalnya April, kemudian ke Mei, mundur lagi. Ya namanya cuaca kan tidak bisa. Tidak ada yang bisa memprediksi itu kan, tidak ada yang bisa memprediksi dengan tepat gitu ya. Nah, yang dibutuhkan adalah mitigasi tadi. Mitigasi bertindak sebelum masalah menjadi krisis, kan itu bencana itu menjadi benar bencana ketika kita gagal melakukan mitigasinya. Itulah baru bencana itu benar-benar terjadi. Baik, jadi peringatan dini memang penting, tapi harus dibarengi dengan informasi mitigasi yang jelas begitu ya, Mas Haris. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kami akan lanjutkan perbincangan tadi membahas soal tantangan pemerintah ke depannya adalah memastikan informasi soal mitigasi ini sampai kepada petani. Nah, Mas Haris, kira-kira pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari perubahan-perubahan prediksi El Nino selama ini. Awalnya kan diprediksikan di April, kemudian bergeser jadi Mei. Nah, ini kan membuat kepanikan itu terus berlanjut begitu. Ya, itu pentingnya komunikasi dan pentingnya juga mitigasi itu diketahui sampai ke level petani. Kan saat ini pemerintah harus memastikan bahwa memastikan air tersedia ketika El Nino itu benar-benar datang gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, optimalisasi waduk, bagaimana memanfaatkan air hujan, memanen air hujan istilahnya. Terus kedua, menyesuaikan pola tanam petani. Petani perlu memperoleh informasi tentang cuaca yang akurat. Di sini peran BMKG. Terus ketiga, menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Tadi kita sudah sebutkan, memperkuat cadangan pangan nasional. Nah,
memperkuat cadangan pangan nasional ini kan melibatkan banyak stakeholder untuk memastikan bahwa ketika hal buruk terjadi bahwa pangan masyarakat itu terjamin. Kemudian kita juga harus melihat bahwa memperkuat edukasi kepada masyarakat, komunikasi yang baik akan mengurangi kepanikan. Itu yang harus dipahami. Dibutuhkan masyarakat adalah informasi yang jujur, berbasis data, dan tentu harus memberikan solusi. Kita juga harus melihat bahwa El Nino sebagai pengingat bahwa perubahan iklim itu bukan lagi ancaman masa depan, itu sudah ada di depan mata. Dan apa yang harus dilakukan itu harus adaptif terhadap perubahan iklim. Dan kita mengajak semua pihak bahwa El Nino bukan monster yang harus ditakuti gitu ya. Ia adalah fenomena alam yang harus dipahami. Tadi kita berulang kali katakan bahwa bencana itu akan benar-benar terjadi ketika kita gagal melakukan mitigasi. Iya, baik, betul sekali Mas Haris. Dan tentu saja dalam proses penyampaian komunikasi ini kepada publik, media ini kan berperan begitu. Nah, sebagai media, bagaimana seharusnya media ini menyeimbangkan antara peringatan dini dengan mitigasi tersebut? Ya, kita harus selalu mengatakan bahwa mitigasi itu harus dilakukan sejak sekarang. Mitigasi itu harus diulang-ulang. Informasi itu harus diyakini bahwa itu sampai ke para pelaku di lapangan gitu kan. El Nino mungkin tetap akan datang, tetapi dampaknya kan tidak harus menjadi bencana gitu kan. Tidak harus menjadi bencana ketika mitigasinya itu berjalan dengan baik. Itulah pesan yang ingin kita sampaikan, termasuk dalam forum editorial ini. Betul sekali, jadi fokus utamanya bukan pada ancaman, tapi pada strategi mitigasinya. Betul. Dan terima kasih Mas Haris. Dan pemirsa, prediksi mengenai El Nino yang sempat diperkirakan muncul pada akhir April, kemudian bergeser ke Mei, ini kembali mengalami perubahan. Namun menunjukkan bahwa perkembangan iklim ini bersifat dinamis. Dalam ilmu iklim, prediksi selalu mengandung unsur probabilitas. Ada kemungkinan terjadi, ada pula kemungkinan tidak terjadi sesuai proyeksi awal. Namun yang pasti program dan kebijakan mitigasi harus direncanakan dengan matang. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Glorinata pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV